Saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Dari Gat tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kepada kita, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang Filistin datang menantang, menyerang bangsa Israel pada saat itu yang dipimpin oleh Goliat. Tema firman Tuhan kepada kita pada hari ini adalah mengandalkan manusia kalah, mengandalkan Tuhan kita menang. Mengandalkan manusia kalah, mengandalkan Tuhan menang. Sekali lagi saya katakan bahwa orang Filistin datang menyerang bangsa Israel pada saat itu yang dipimpin oleh Goliat. Ketika orang Filistin ini datang dipimpin oleh Goliat, mereka menghina, merendahkan Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Dan tampillah ada 2 tokoh dari bangsa Israel pada saat itu menghadapi Goliat ini. Siapakah tokoh itu? Yang satu adalah Raja Saul dan yang kedua adalah Daud. Sekarang kita akan melihat kira-kira apakah yang dilakukan oleh kedua tokoh ini dalam menghadapi orang Filistin yang dipimpin oleh Goliat ini. Sekarang kita akan mempelajari kepada firman Tuhan ini, dan kedua tokoh ini dalam menghadapi masalah menjadi perenungan, menjadi berkat, menjadi hikmah bagi kita pada hari ini. Yang pertama adalah Raja Saul menghadapi Goliat dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika dia mengandalkan kekuatannya, dikatakan di sini ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kenapa cemas hatinya? Kenapa ketakutan Raja Saul pada saat itu ketika melihat Goliat? Karena Raja Saul sudah mengandalkan kekuatannya di dalam menghadapi orang Filistin, dalam menghadapi Goliat pada saat itu. Kenapa saya katakan bahwa dia mengandalkan kekuatannya? Karena betapa sering Raja Saul ini melangkah bukan dengan aturan Tuhan berperang, bukan dengan kebenaran firman Allah berperang, tapi dengan caranya sendiri. Kalau kita baca 1 Samuel 13, pernah pada saat itu di mana Raja Saul berperang menghadapi orang Filistin. Sebelum ini dia juga sudah pernah menghadapi orang Filistin. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Sudah dikatakan bahwa sebelum berperang itu
harus ada korban yang dipersembahkan. Dan mempersembahkan korban ini siapa? Yang mempersembahkan korban itu adalah seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Tapi apa yang terjadi seorang kasih nama Yesus Kristus, karena Nabi Samuel pada saat itu belum datang untuk mempersembahkan korban itu. Justru Raja Saul mengambil alih dan mempersembahkan korban itu. Tentu sekali, karena bukan Nabi Samuel mempersembahkan, korban persembahan itu pasti nggak diterima oleh Tuhan. Dan yang kedua, seorang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca 1 Samuel 15, Raja Saul juga diutus Tuhan berperang mengalahkan orang Amalek. Pada saat itu ada satu perintah Tuhan kepada Raja Saul pada saat itu dan juga pada pasukannya supaya menghancurkan orang Amalek. Menumpas semua orang-orangnya, anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, semua harus dibunuh. Kambing, domba, ternak, harta, semua harus dimusnahkan. Tapi apa yang terjadi? Raja Saul kembali melakukan caranya dalam berperang bukan dengan cara Tuhan. Dia mengambil kambing domba yang tambun. Bahkan Agag pada saat itu, raja orang Amalek tidak dibunuh. Saudara-saudaraku kasih nama Yesus gitu. Dengan satu penjelasan saya katakan kepada kita pada hari ini, bahwa Raja Saul ini berperang bukan dengan cara Tuhan, bukan dengan pimpinan Tuhan. Kalau Raja Saul berperang bukan dengan cara Tuhan, apa yang terjadi? Otomatis Tuhan tidak ada dalam hidupnya ketika berperang. Otomatis Tuhan tidak hadir dalam kehidupan waktu berperang. Kalau Tuhan tidak hadir, berarti dia berperang dengan cara apa? Dia berperang dengan cara mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatannya sendiri. Ketika dia mengandalkan kekuatannya, dikatakan lagi pada firman Tuhan ini tadi sudah saya baca sama kita. Dikatakan di sini, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Cemas dan sangat ketakutan. Kenapa? Karena Raja Saul pastinya melihat dirinya kecil, kekuatan kecil, sementara masalah atau gurih itu besar. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatannya. Kalau terus dia melihat Goliat itu, otomatis maka Goliat itu atau masalah itu menguasai hatinya, menguasai pikirannya, menguasai semua aspek kehidupannya. Dan yang terjadi adalah ketakutan. Dan yang terjadi kecemasan. Dan bukan hanya kecemasan, kehancuran, kekalahan. Itulah yang terjadi. Saya katakan kepada lebih tegas lagi pada hari ini. Ketika Raja Saul mengandalkan kekuatannya, menghadapi masalah, menghadapi Goliat pada saat itu, maka pintu kemenangan tertutup kepada dia. Dan yang terbuka adalah pintu kekalahan, pintu ketakutan, pintu kehancuran, pintu kekalahan. Itulah yang dihadapi oleh Raja Saul. Ini satu gambaran dalam kehidupan kita semua jemaat Tuhan yang sangat saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita menghadapi masalah. Saya nggak tahu masalah apa yang kita hadapi pada hari ini, tapi kita mungkin sedang menghadapi Goliat yang besar. Ada masalah yang besar kita hadapi. Apakah itu masalah keuangan kita? Apakah itu masalah pekerjaan kita? Apakah kita sedang menghadapi penyakit? Apakah kita menghadapi sedang masalah rumah tangga dan juga masalah yang lain? Saudaraku, saya katakan kepada kita pada hari ini, kalau kita menghadapi masalah itu dengan cara kita, bukan dengan mengandalkan Tuhan, ingatlah, kau akan melihat dirimu kecil, melihat kekuatanmu kecil, dan melihat masalah itu sangat besar. Kalau kita melihat masalah semakin besar, sekali lagi saya katakan, itu menguasai pikiran, menguasai hati, menguasai semua aktivitas kehidupan kita. Di mana kita berada, yang selalu menguasai masalah. Di mana kita berada, apa kita bekerja di rumah atau dimanapun, itu sudah menguasai kehidupan kita. Apa yang terjadi? Saya kasih nama Yesus Kristus. Maka yang terjadi adalah kecemasan, yang terjadi adalah ketakutan, yang terjadi adalah sama nama Yesus Kristus, kekhawatiran. Itulah yang terjadi. Dengan lebih tegas saya katakan kepada kita pada hari ini, bahwa kalau kita mengandalkan kekuatan kita menghadapi masalah, pintu solusi jalan keluar pasti tertutup. Dan yang akan terbuka itulah pintu kegagalan, pintu ketakutan, pintu kehancuran. Itu yang akan muncul kalau kita mengandalkan kekuatan kita dalam menghadapi masalah. Karena itu saya katakan kepada kita semua jemaat yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, saya katakan kepada kita lebih tegas pada hari ini, andalkanlah Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dan itu yang mau kita pelajari dalam poin kedua ini, yaitu Raja Daud yang mengandalkan Tuhan ketika menghadapi masalah. Saudara kasih nama Yesus Kristus. Dikatakan di sini, saya sambung lagi dari ayat 40 sampai dengan ayat 50. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu.
sedang umbannya yang dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Hina Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau datangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia ke depan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara Yesus Kristus, poin yang kedua, kita akan mendengarkan bahwa tokoh Daud menghadapi Goliat dengan mengandalkan Tuhan. Tokoh Daud menghadapi Goliat dengan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, bahwa Daud ini sebetulnya kalau dia dari kacamata manusia, dia tidak ada apa-apanya. Bahkan di mata orang dia tidak punya kemampuan. Dan saya katakan itu sama Yesus Kristus, karena orang tuanya juga yang bernama Isai menganggap dia enggak ada apa-apanya. Sama Yesus Kristus, bahkan dia termasuk anak yang tidak diperhitungkan. Pernah suatu ketika Nabi Samuel berkata kepada Isai supaya mengumpulkan anak-anaknya, dia akan mengadakan sebuah ibadah di mana dari anak-anaknya itu akan dipilih salah seorang menjadi raja dan akan diurapi oleh Nabi Samuel. Dan apa yang terjadi sama Yesus Kristus? Maka dia mengumpulkan semua anak-anaknya, Isai mengumpulkan semua anak-anaknya untuk hadir dalam pertemuan itu. Tapi apa yang terjadi? Justru Daud tidak diundang hadir dalam pertemuan itu, karena Isai berpikir bahwa Daud tidak layak menjadi raja. Daud tidak ada apa-apanya. Daud tidak diperhitungkan sebagai seorang anak bagi Isai. Saudara Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia adalah orang ataupun anak yang tidak diperhitungkan. Saudara Yesus Kristus, dan bukan hanya itu. Ketika Daud datang, pada saat orang Filistin pada saat itu menghadapi bangsa Israel yang dipimpin oleh Goliat, Daud datang ke tempat pertempuran itu. Apa dikatakan oleh saudara Daud? Saudara Daud marah dan berkata, "Kenapa kau datang ke tempat ini?" Dengan satu pengertian bahwa abang-abangnya itu atau saudara Daud berpikir, kau anak kecil yang tidak punya kemampuan dan tidak layak dalam pertempuran ini. Jadi abangnya pun meremehkan dia, menganggap dia tidak ada apa-apanya. Dan ketika Daud menghadapi Raja Saul, pada saya berkata, "Izinkan aku bertempur. Izinkan kau menghadapi Goliat itu." Dikatakan oleh Daud pada saat itu. Maka Raja Saul juga berkata, "Kau tidak bisa. Dia berpengalaman, kau masih belum bisa menghadapi dia." Itu dikatakan oleh Raja Saul pada saat itu. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang itu, penilaian orang-orang bagi
Daud pada saat itu dia menerima itu, dan kenyataannya memang dia kecil, kenyataannya memang dia tidak punya kemampuan, dan dia menyadari hal itu. Tapi satu hal saya katakan kepada kita pada hari ini, bahwa di atas ketidakmampuan Daud, di atas kelemahannya itu ada pribadi yang besar. Itu yang disadari oleh Daud. Memang aku kecil, memang aku tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan, tapi di atas kelemahan dia, di atas ketidakmampuan dia sadar betul ada Tuhan yang besar. Ada pribadi yang perkasa, ada pribadi yang sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi manusia, tapi itu mungkin bagi Tuhan. Ini disadari oleh Daud pada saat itu, dan itu terbukti. Dia maju ke depan pada saat itu menghadap Goliat. Dan Goliat berkata, kau datang dengan tongkat, apakah kau mengusir anjing? Dengan satu pengertian, Goliat berkata bahwa kemampuanmu itu cuma mengusir anjing. Itu yang dikatakan oleh Goliat. Dan Daud pada saat itu tidak begitu menghiraukan hinaan, perkataan daripada Goliat itu. Tetapi dia berkata dalam nama Yesus Kristus, kalau kau datang dengan lembingmu menghadapi saya, tapi aku datang menghadapi engkau dengan nama Allahku. Dan luar biasa, saya kasih nama Yesus Kristus, dengan senjata yang sangat sederhana, apa yang terjadi dipakai oleh Daud mengalahkan Goliat pada saat itu. Goliat tumbang, Goliat mati. Dengan satu penjelasan saya katakan kepada kita pada hari ini, Daud ini tidak ada apa-apanya. Nama Yesus Kristus tidak punya kelebihan khusus, punya kelemahan justru karena dia kecil. Tetapi nama Yesus Kristus di atas kelemahan itu, karena dia sadar betul ada Tuhan menyertai dia, ada Tuhan bersama-sama dengan dia, maka dia sadar betul bahwa masalah sebesar apapun, Goliat sebesar apapun, kalau dia bersama dengan Tuhan, maka masalah bisa dikalahkan, maka masalah bisa ditumbangkan, maka masalah bisa diselesaikan. Dan Goliat pada saat itu kalah. Ini satu pengertian kepada kita semua yang hadir pada hari ini, saudara, nama Yesus Kristus. Mungkin kita sedang menghadapi Goliat-Goliat yang besar, menghadapi masalah yang besar. Apakah itu masalah seperti saya katakan tadi, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah yang lain? Dan kita secara manusia dikatakan tidak bisa lagi pecahkan masalah itu. Oh, nggak mungkin lagi kau keluar dari masalah itu. Karena saya lihat kemampuanmu, pastilah kau nggak bisa lagi selesaikan masalah yang begitu besar masalahmu. Orang bisa berkata kepada kita seperti itu, dan kita nggak bisa bohongi bahwa kenyataan memang seperti itu. Tetapi satu hal saya katakan kepada kita pada hari ini, bahwa di atas kekurangan kita, kelemahan kita, di atas masalah yang besar, ada pribadi yang besar. Yaitu Tuhan yang besar, yang sanggup menyelesaikan, yang sanggup hadir, yang sanggup melakukan, yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Karena itu saya katakan kepada kita, andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Dia berikan solusi, Dia berikan jalan keluar untuk semua masalah pergumulan yang kita hadapi, jikalau kita mengandalkan Tuhan. Saya sampaikan dulu pengalaman saya secara pribadi, saya kasih nama Yesus Kristus. Saya pernah mengalami penyakit yang cukup parah, sangat parah menurut saya nama Yesus. Hampir lebih kurang 4,5 tahun saya menghadapi penyakit yang cukup parah. Pada saat itu nilai perasaan hati saya sakit luar biasa. Sakitnya luar biasa. Dan tubuh saya ini menusuk-nusuk, rasanya sakit luar biasa. Tubuh saya ini. Dan betapa sering saya pendarahan. Keluar darah dari hidung, keluar darah dari mulut pada saat itu. Orang tua sudah berusaha sedemikian rupa membawa saya berobat ke dokter A, ke dokter B. Tapi tidak kunjung menemukan ada solusi, ada kesembuhan. Maka dia membawa ke non medis yang dianggap orang itu punya kemampuan juga untuk menyembuhkan, tapi tetap tidak ada solusi, tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, tidak ada kesembuhan. Saya sebagai manusia, saya sudah putus asa. Waktu itu saya belum mengalami kelahiran baru. Berasa saya kasih nama Yesus Kristus. Udah putus asa. Kenapa nggak putus asa? Udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Dan pada saat itu saya sudah mengambil keputusan mau bunuh diri aja lah, karena nggak ada harapan. Saya nama Yesus untuk mengalami kesembuhan itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika nama Yesus Kristus saya memandang Tuhan, saya berserah kepada Tuhan. Pada saat saya berserah sama Tuhan, apa yang terjadi sama Yesus dari hati yang tulus saya berserah sama Tuhan, maka detik itu juga saya mengalami damai. Saya mengalami sukacita yang belum pernah saya alami itu. Yang terjadi sebelumnya itu adalah kegelisahan, kesedihan dan maunya mati aja, itu yang ada. Tapi ketika saya berserah sama Tuhan, saya memandang Tuhan, berserah sama Tuhan, ada damai itu. Ada sukacita itu saya alami sama nama Yesus gitu. Dan puji Tuhan, ketika berserah sama Tuhan, dengan proses waktu demi waktu, pelan-pelan waktu demi waktu, saya dipulihkan oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dan sembuh total. Sampai sekarang mengalami kesembuhan itu. Kenapa sama nama Yesus Kristus? Karena saya tidak berusaha untuk melihat kelemahan, untuk melihat masalah, untuk melihat penyakit tidak kunjung sembuh. Tapi saya melihat Tuhan
yang sanggup melakukan segala perkara besar dalam nama Yesus Kristus. Yang tidak mungkin bagi manusia, tidak mungkin bagi saya. Tetapi yang terjadi ketika memandang Tuhan, berserah sama Tuhan, terjadi mujizat. Saya dilawan, saya dijamah, saya disembuhkan oleh Tuhan. Karena Yesus katakan kepada kita, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, sama Yesus secara manusia nggak mungkin ada satu jalan keluar. Tapi pandanglah Tuhan, berserah kepada Tuhan. Maka Dia akan melawatmu, menyembuhkan penyakitmu, memecahkan masalah keuangan, memecahkan masalah rumah tangga, masalah perkawinanmu, memecahkan masalah pekerjaanmu. Jadi kalau kita memandang Tuhan, tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Saudara Yesus untuk meneguhkan firman Tuhan ini, saudara, supaya kita lebih menangkap bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, di situ sorry, tapi kalau kita mengandalkan manusia, justru kita hancur. Saudara Yesus Kristus, kalau seekor lebah masuk ke satu gelas yang berisi air, apa terjadi? Maka lebah itu akan berusaha keluar dari gelas yang berisi air itu. Dengan cara bagaimana? Mungkin kita sudah sering melihat itu. Dia akan terus berputar-putar di gelas itu. Berputar-putar ke gelas itu. Berputar-putar terus untuk mencari jalan keluar, untuk mencari solusi supaya dia bisa keluar dari gelas yang berisi air itu. Tapi akhir-akhirnya lebah itu mati di tempat. Kenapa sama Yesus Kristus? Kenapa mati dia? Ada penelitian yang berkata bahwa lebah itu tidak bisa melihat ke atas. Dia bisa melihat, dia hanya bisa melihat ke samping, ke kiri, ke kanan. Dia cuma bisa melihat, dia tidak bisa melihat. Coba kalau lebah itu bisa melihat ke atas, sebetulnya gelas itu ada ruang terbuka bagi dia untuk bisa naik ke atas dan bisa keluar. Kalau dia bisa tahu itu, tapi dia nggak bisa melihat ke atas. Akhirnya karena dia nggak bisa melihat ke atas, dia berputar-putar terus hanya melihat ke kiri, ke kanan. Matilah lebah itu di situ. Dengan satu penjelasan saya katakan kepada kita pada hari ini, apa masalahmu, apa pergumulanmu? Kalau kita lihat saudaraku namanya sekitar kita, kita mengandalkan manusia yang ada di sebelah kiri kita, yang dekat dengan kita, mengandalkan orang, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita, apa terjadi? Maka satu saya katakan kepada kita, nama Yesus Kristus bukan solusi yang datang, akan memperkeruh masalahmu, memperkeruh pergumulanmu. Tidak ada jalan keluar di situ. Tapi satu hal saya katakan kepada kita, pada sebesar apapun masalahmu, sebesar pergumulanmu, kalau kita belajar untuk melihat ke atas, ada ruang terbuka bagi kita di mana ada Tuhan di sana, ada Yesus, ada Roh Kudus di sana yang sanggup melakukan perkara besar, sanggup menolong, sanggup berikan solusi untuk semua masalah kita. Maka terjadi perkara besar dalam kehidupan kita. Kalau kita mau lihat ke atas, kita berserah sama Tuhan. Sekali lagi saya katakan kepada kita pada hari ini, masalahmu sebesar apapun, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka di situ akan terjadi perkara besar. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini, saya kasih nama Yesus Kristus, bahwa kalau kita mengandalkan manusia, kita kalah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita menang. Mengandalkan manusia artinya itu, kalau kita mengandalkan manusia, dikatakan kalah. Bahwa nama Yesus Kristus, kita mengandalkan orang siapapun itu mengandalkan kekuatan kita, di situ tidak ada pintu terbuka yang harga hancur kehidupan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita menang. Artinya yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Di situ terjadi perkara besar. Amin, itu firman Tuhan. Bila firman Tuhan diberkat kepada kita semua, seru kasih nama Yesus Kristus, semua jemaat Tuhan atau siapapun yang mendengarkan firman secara online pada hari ini. Bila firman Tuhan melawat kita semua, mungkin ada yang sakit, mungkin ada punya pergumulan besar, mungkin ada seorang yang sudah sedang bergumul, tidak ada solusi dan keluar untuk masalah ini. Tapi satu saya katakan kepada kita, andalkan Tuhan, bahwa dalam Tuhan ada jawaban. Tidak mungkin bagimu, mungkin bagi Tuhan. Baik, kita berdoa. Haleluya.